Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Ponetik Studio, suara bebas dari segala topik. Kali ini buat yang nanya-nanya kenapa sendiri, karena lagi mode galau sebenarnya. Haha, jadi podcast kali ini tuh cukup spesial juga karena selain aku sendiri, tapi kali ini juga ditemenin sama narasumber yang kece abis. Tapi sebelum itu buat kalian, ya aku note dulu ya, kalau buat kalian yang mau diundang ke Ponetik Studio, kalian bisa langsung aja DM di Instagram Ponetik Studio atau di komen-komen aja, atau nanti kita tulisin di sini nomor WhatsApp dari Ponetik Studio, oke? Nah, jadi buat kalian gitu yang mau langsung aja, oke? Nah, ini sudah terpampang nyata gitu ya narasumber yang sudah mengenakan kemeja biru yang sudah siap berbicara di Ponetik Studio. Oke, halo Ahmad Rapei, betul? Betul, halo. Halo. Boleh dong perkenalkan diri dulu kepada bubub-bubub di luar sana nih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rapei ya. Ya. Apa ya? Oke, aku bacain dulu ya. Ini Ahmad Rapei. Beliau itu merupakan mahasiswa ya yang aktif sampai sekarang. Berarti sekarang semester berapa? Semester ya kemarin baru beres semester 4 betul ya. Semester 5 ya. Oke. Ini beliau itu di sini banyak banget nih guys pengalaman organisasi yang beliau jalani nih. Termasuk di sini ada unit UKI, unit kerohanian Islam. Ini divisi kerohanian ini di tahun 2023 sampai 2024. Terus juga ada ketua angkatan di ilmu komunikasi, betul? Tuh, ini juga beliau banyak banget ya pengalaman organisasi, termasuk saat ini lagi di Badan Eksekutif Mahasiswa, betul. Sebagai apa tuh? Sebagai anggota Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Gila gak guys tuh. Jadi beliau ini kenapa kita undang, karena pengalaman beliau di bidang organisasi itu banyak banget itu. Jadi kita langsung tanya-tanya aja nih. Oke, tapi pertamanya aku tuh mau bahas dulu soal kuliah nih. Bisa diceritain gak sih dulu pas kuliah gitu? Ya sebenarnya saya tuh gap year ya 2 tahun. Oh gitu. Gap. Iya. Kenapa bisa tuh? Saya ceritain dulu deh asal-usulnya kenapa bisa gap year 2 tahun ini. Oke. Jadi lulus SMA itu 2021. Ya, kebetulan saya tuh SMA-nya di SMA Negeri 1 Cisarua. Oke, berarti lulusan COVID. Iya. Lulusan COVID. Ya, katanya libur 2 minggu itu. Jadi 2 tahun. Iya, betul. Parah banget sih itu. Boleh lanjut. Sebenarnya cita-cita itu dulu saya pengen jadi dokter, makanya pas SMA itu ngambil jurusan MIPA karena waktu zaman saya itu masih ada jurusan. Oh iya. Kalau sekarang adanya IPA IPS ya. Ya, IPA IPS. Jadi saya ngambil IPA karena pengen jadi dokter. Oke. Beres waktu itu masih SNPTN dan SBMPTN. Iya, seleksi ya. Kalau SNMPTN itu jalur rapot gitu ya. SBM itu jalur tes. Nah, saya coba dulu karena SNPTN dulu kan ya. Jalur rapot itu saya daftar ke adalah gitu ya, kampus universitas itu ngambil ke keperawatan karena untuk ngambil kedokteran lumayan gitu ya. Karena saya memang masuk eligible tapi kayaknya gak mungkin nih buat lolos jadi kedokteran fakultas kedokteran. Akhirnya ngambil keperawatan. Tapi qadarullah tidak ditolak lah, nggak keterima. Gak masuk gitu ya. Terus daftarlah coba untuk SBMPTN, di mana ya setelah SNPTN itu sambil belajar UTBK gitu. Daftar dan kebetulan saya itu si UTBK-nya itu di Poltek Pos itunya ngerjain UTBK-nya gitu. Pas banget bulan Ramadan waktu itu tuh. Jadi setelah sahur saya berangkat dan ya pengumumannya itu sekitar bulan Juni ya, ini 2021. Dan ternyata gagal lagi. Qadarullah lagi ya teman-teman. Dan itu benar-benar bagi saya kecewa banget sama diri pastilah sendiri, ya gitu. Sampai benar-benar ngahulang tarik lah gitu. Ngabatin sampai kan itu muncul beritanya pengumumannya itu bulan Juni ya.
di selama bulan Juli itu bener-bener ngerem gitu ya. Ngerem, Jadi, mengurung diri. mengurung diri Mengurung gitu diri. di kamar, benar-benar keluar itu hanya untuk makan dan kamar mandi doang tuh selama bulan Juli. Karena kecewa tadi Iya kan. kecewa gitu, karena kecewa. Terus orang tua nanyain kenapa, cina barulah setelah 1 bulan cerita gitu, bahwasannya kecewa karena pengen gagal, merasa gagal gitu. Udah sekolah di SMA favorit tapi ternyata gagal tembus ke universitas. Oke. Ya gitu. Terus ya orang tua tuh ngajakin lah, ayo ke Ustadz gitu. Buat itu apa namanya tuh ya, karena udah daftar juga udah pada tutup tuh kampus-kampus di bulan itu tuh gitu ya. Akhirnya ngobrol lah, terus ketemu sama Ustadz saya itu, ditawarin ya udah karena sekarang udah tutup cina semua kampus, gimana mau mondok gak? Mondok dulu. Oh, mondok. Ya, mondok dulu. Pesantren. Iya, pondok pesantren. Oke, terus? Oke deh, coba dulu. Langsung lah saya itu nelpon sama temennya yang ada di Depok. Oh, di mana tuh pesantrennya? Ya di Depok. Oh, di Depok juga. Iya, Wih, jauh lumayan ya. Jadi nelpon setelah oke cina, tapi di bulan Juli karena bulan Juli itu belum penerimaan santri baru. Jadi nunggu dulu, tapi udah mulai tes. Oke. Ya, jadi karena emang temennya, jadi dites dulu. Oke, lolos, tapi berangkat ke Depoknya itu tanggal 12 Agustus 2021. Saya masih ingat berangkatnya naik Prima Jasa ya ke sana, naik bis gitu, turun di pool Prima Jasa. Oke. Di Tangerang Selatan, terus langsung ke Depok. Akhirnya mondok di sana, ternyata emang pondoknya pondok tahfidz. Dia selama 2 tahun tuh menghafal Al-Qur'an ya. menghafal gitu. Nah, setelah beres memang ya lumayan karena basicnya bukan pondok ya dari SMA, karena emang SMA negeri dan SMP negeri, jadi tidak ada basic pesantren awalnya. Cuma ya pengajian di kampung doang lah. Akhirnya setelah mulai merasa tidak betah gitu karena memang harus adaptasi lagi dengan dunia yang baru lah menurut saya gitu. Akhirnya kurang lebih 2 tahun gitu ya, pulang ke kampung halaman, kembali lagi ke ustadz saya. Terus ternyata ditawarin lah, ini Cina masih ingin nggak kuliah gitu. Oh, tiba-tiba tuh. Itu tiba-tiba gimana? Ditawarin kuliah ya. Masih mau, ya udah Cina cobain daftar aja. Akhirnya daftar. Ya daftar. Itu daftar kebetulan 2023 ya. 2023 bulan Ramadan. Masih ingat saya daftarnya bulan Ramadan. Setelah 2 tahun berikutnya ya. Dari Ramadan tahun kemarin sampai 2021 dan 2023 Ramadan itu saya daftar. Karena ngerasa ya di bulan Ramadan tuh benar-benar banyak berkahnya lah. Iya pastilah ya. Ya walaupun waktu itu tuh saya daftar di bulan Ramadan tuh kisaran bulan Maret 2023 ya, tapi pengumuman itu sekitar September. Oh, pengumuman lulusnya. Ya lumayan juga ya. Jadi ya selama dari Maret ke September itu ya bantu-bantu aja di pondoknya ustadz saya gitu, bantu-bantu ngajar anak-anak. Di Depok tadi. Enggak, di kampung halaman. Oh, di kampung halaman. Di mana tuh? Di Cikalong. Jadi emang ustadz saya tuh punya pondok, jadi ngebantuin ngajar aja. Oh iya, oke. Ya selama sambil nunggu informasi itu, dan ternyata sudah sampai bulan September, akhirnya lolos nih, alhamdulillah. Akhirnya merasakan juga nih mau kuliah kayak gimana gitu. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Nah, awalnya tuh pengennya kupu-kupu aja gitu. Oh, mahasiswa kupu-kupu ya. Pulang kuliah pulang gitu. Tapi ternyata enggak, karena dibuktikan dengan pengalaman organisasi beliau nih. Nah, tapi sebelum itu nih ya, itu kan maksudnya udah jarak dari sekolah gitu ya, dari SMA ke kuliah tuh 2 tahun ya, gapnya tuh 2 tahun nih teman-teman. Nah itu tuh kayak apa sih, motivasi apa yang pada akhirnya juga tetap mau kuliah lagi, padahal kan udah dari tahun pertama udah kecewa, terus sempat masuk pesantren dan lain sebagainya. Itu ada motivasi apa sih sehingga mau masuk lagi kuliah gitu? Oke, sebenarnya kalau motivasi dari diri sendiri itu ya karena awalnya karena memang ingin mengangkatlah derajat orang tua gitu ya, karena kebetulan saya itu di keluarga dari kakek ya, itu orang pertama yang kuliah. Wih, mantap. Jadi benar-benar pengen ngebuktiin gitu bahwasannya saya bisa, bahwasannya di keluarga saya bisa gitu. Ada yang sampai bisa ke
duduk di perguruan tinggi lah gitu ya sampai lulus, mudah-mudahan bisa tepat waktu lah lulusnya gitu ya. Oh iya. Oh jadi itu ya. Ya yang Motivasi itu ya keluarga lah gitu. keluarga ya. Apalagi Oke. awalnya memang karena setelah 2 tahun ini ya nganggur gitu lah istilahnya, nggak kuliah. Memang keluarga tidak ada yang mendukung, tapi setelah saya ternyata dinyatakan lulus gitu, mereka mendukung secara penuh gitu, baik ya finansial, tenaga, doa dan segala macam ya, support keluarga gitu. Support sampai hari pertama saya datang ke kontrakan gitu, karena memang saya di daerah Bandung gitu ya. Kampusnya dan saya mulai di Cikalong, itu perbatasan Purwakarta. Ya jauh ya. Jadi ngekos gitu. Itu diantar benar-benar sama keluarga besar. Masya Allah. Karena memang tidak punya mobil pribadi, angkot itu benar-benar satu angkot tuh penuh gitu, sekitar 20 orang lah nganter. Mau nganterin yang kuliah merenya biasanya orang kampung mah kayak gitu guys. Jadi kalau ada yang kuliah tuh biasanya dianterin gitu, ngekosnya dan lain sebagainya gitu. Oh di dia kita titipkan cenah gitu biasanya gitunya. Betul itu tanggal 1 Oktober 2023 masih inget loh, karena memang memorable ya banget gitu. Diantar sama saudara, orang tua gitu ya. Ya benar-benar sampai guru saya itu yang Ustadz itu tadi juga ikut nganter. Masya gitu. Allah luar biasa ya tuh. Berarti maksudnya buat kalian juga yang masih istilahnya gitu ya gak mau kuliah dan lain sebagainya gitu kan, kadang ada yang gak mau kuliah gitu, gak punya motivasi, dengarlah, karena ya mau ngapain lagi itu kuliah ya gak sih? Kuliah juga seru kan? Ya betul, seru banget. Ngomongin kuliah nih, kan ini tadi sempat bahas juga nih mahasiswa kupu-kupu nih ya, tapi beliau tuh jauh nih dari kata itu, karena beliau itu diamanahi gitu ya sebagai ketua angkatan 2023 tuh. Boleh dijelasin gak sih tuh kok kenapa bisa tuh? Oke, jadi sebelumnya tuh ilmu komunikasi. Karena kebetulan waktu itu kan Oktober ya masuk, maksudnya ya masuknya kuliah itu sekitar tanggal 16. Jadi ada saya kan nggak satu ya tinggal di kontrakan itu, dan kebetulan saya itu masuk grup kelas kan karena ada grup satu kelas ya. Itu saya telat masuk grupnya. Kalau nggak salah itu mereka bikin grupnya itu hari Sabtu, saya hari Minggu. Oh masuk grupnya. Telat sehari ya. Di grupnya itu lagi pemilihan ketua kelas. Oh ketua kelas, oke. Ya pemilihan ketua kelas. Akhirnya sebenarnya karena saya orang Cikalong satu-satunya di grup itu ya, jadi nggak tahu benar-benar orang baru semua gitu. Semuanya nggak ada yang kenal istilahnya itu boga babaturan. Belum punya teman lah. Dan kebetulan satu kelasnya itu waktu itu 40 orang. Oke. Pemilihan KM karena masih meraba-raba ya, karena memang saya transisi yang COVID juga gitu. Jadi memang sudah dengan dunia digital itu lumayan lah gitu. Lumayan sudah menguasai gitu. Iya ya, dunia digital ya, namanya COVID gitu. Terus ada ngevote gitulah, dan juga fitur WA juga udah ada fitur vote waktu itu. Jadi di polling semua cowok itu di polling tuh. Oh iya ya. Namanya di polling. Nanti dipilih gitu loh. Ada sekitar 15 sampai 16 orang lah cowok di kelas itu dari 40 orang. Dan ternyata kebanyakan milih saya. Oke. Ada tuh teman-teman tiba-tiba gini, Cina. Biasanya yang namanya Ahmad mah bisa jadi pemimpin katanya. Ada gitu teman. Dan bilang gitu ya tiba-tiba di grup. Ternyata semua pada setuju. Akhirnya ya udah aja gitu ya. Karena emang baru banget ya, tapi walaupun sebelumnya saya pernah ikutan di SMA jadi ketua eskul gitu, di SMP ikutan OSIS, benar-benar untuk di kuliah ini beda lah gitu. Yang tadinya mau jadi kupu-kupu tadi. Saya mikir ketua kelas di kuliah itu sama gitu. Oh, sama. Sama di SMA gitu ya. Ternyata beda. Oh, emang beda. Beda banget lah. Oke. Tiba-tiba saya tuh kepikiran ya udahlah kayak bikin press release gitu, bikin notes gitu ya, video gitu, ucapan terima kasih lah buat teman-teman karena yang memilih gitu. Akhirnya semua pada mendukung untuk saya jadi ketua kelas waktu itu. Nah
PKKMB lah ceritanya udah PKKMB, lanjut langsung PPKMB beres, mulai kuliah dan benar-benar itu saya ngerasa benar-benar jadi KM tuh benar-benar kerasa lah waktu itu kuliah itu karena memang semua dosen itu saya chat gitu, semua dosen waktu itu kalau nggak salah ada 10 mata kuliah. Jadi semua dosen saya chat karena satu-satu. Ya satu-satu karena memang belum paham nih. Ternyata setelah semester 2 kepikiran juga untuk ngadain penanggung jawab mata kuliah. Jadi iya. Nggak nge-touching si dosen tuh nggak sama ketua kelas, jadi sama penanggung jawab mata kuliah aja dibagiin. Jadi mereka yang menghubungi, cuma saya mencari aja nomor WhatsApp si dosen tersebut gitu. Akhirnya dikasihkan ke penanggung jawab, jadi nggak terlalu capek di semester 2. Dan juga pengumpulan kan biasanya melalui Google Drive gitu ya. Walaupun ada e-learning tapi tetap pengumpulan itu double, kadang di e-learning, kadang juga di Google Drive, kadang dua-duanya gitu. Akhirnya bikinlah si Google Drive dan semuanya pada ngumpulin di situ. Awalnya mah saya ngirimin semua pada ngejapri gitu ngirimin. Akhirnya karena sudah tahu ya udah ngumpulin di Google Drive gitu. Nah di semester 2 itu ada pemilihan ketua angkatan. Itu semester 2 ya? Ya harus ada perwakilan dari setiap kelas. Terus akhirnya nggak ada yang mau tuh di kelas tuh. Iya karena ya gak mau mungkin ya. Terus karena ya udah mau gak mau sebagai ketua kelas daftar lah. Nyoba lagi. Nyoba ini karena memang tujuannya bukan untuk ikut organisasi ya. Karena nyoba ternyata kepilih jadi ketua angkatan. Ya ketua angkatan. Itu sistemnya kayak gimana, di vote atau gimana? Jadi awalnya tuh ada ya kita nyampein dulu visi misi biasa gitu ya. Terus ada sesi tanya jawab dari semua angkatan itu. Tapi waktu itu karena perwakilannya, tapi ada dari setiap kelas itu ada perwakilannya dan memang ada tim suksesnya gitu. Di ruangan kelas itu dihadirin sama dosen juga waktu itu pemilihannya. 2000 berapa tuh berarti 2023 ya Mas? Masih 2024 awal 2024 berarti ya karena semester 2 karena kan semester 1-nya tuh bulan Oktober. Jadi udah beres dari 2024. Akhirnya ya terpilih jadi ketua angkatan. Dan secara peraturan itu ketua angkatan gak boleh menjabat sebagai ketua kelas. Akhirnya dilepaslah ketua kelas gitu. Ya dikasihkan ke teman saya gitu untuk ketua kelas. Awalnya mau ngangkat dari wakilnya tapi semua nggak pada setuju gitu untuk nggak wakil. Jadi voting ulang akhirnya terpilihlah ketua kelas baru gitu. Nah ngomong-ngomong soal ketua angkatan nih kayak gimana sih kayak tanggung jawab ketua angkatan gitu, kayak boleh di spill aja dikit gitu ya. Kayak ngapain aja sih sebagai ketua angkatan nih, ketua angkatan ilmu komunikasi 2023 jangan salah nih. Berarti semuanya dong seprodi itu loh. Ya satu angkatan. Iya satu angkatan prodi 2023 dong. Nah, ngapain aja tuh kira-kira? Waktu itu memang karena angkatan 2023 itu semester 1, semester 2 dan mau ke semester 3 itu belum ada dosen wali. Jadi apa-apa itu melalui ketua angkatan terlebih dahulu. Ketua angkatan. Jadi kalau ada misalkan permasalahan baik itu dari si akad gitu, sistem akademik gitu ya, ataupun dari e-learning, itu mereka mahasiswa itu laporannya ke ketua angkatan. Nah, nanti ketua angkatan yang menyampaikan kepada dosen terkait atau kepada ketua kaprodi. Jadi jembatan juga gitu ya antara mahasiswa dan dosen gitu ya. Terkadang juga yang menyampaikan aspirasi kepada himpunan. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu di ketua angkatan, nanti disampaikan kepada himpunan gitu. Jadi nggak langsung gitu. Terkadang juga ketika ada kegiatan apapun itu saya harus terlibat langsung karena sebagai ketua angkatan. Yang jadi punya nih gitu ya. Istilahnya ini pemimpinnya nih, jangan salah nih. Ini pemimpin ilmu komunikasi 2023 gitu ya. Tapi setelah ada dosen wali itu mereka ya udah jadi tanggung jawabnya dosen wali doswal gitu. Tapi tetap kalau ada apa-apa butuh bantuan untuk menghadap dosen wali atau menghadap kaprodi itu bisa melalui saya sebagai ketua angkatan gitu. Berarti itu kayak jadi selamanya ya, itu maksudnya 4 tahun itu ya? Ya selama saya tidak mempunyai jabatan yang mirip kayak misalkan karena kan tadi ya ketua kelas berarti ketua kelas, ketua angkatan, ketua himpunan, ketua BEM. Nah, kalau saya mempunyai jabatan lebih tinggi dari itu, maka harus dilepas yang bawahnya. Karena saya tidak memiliki jabatan lebih tinggi dalam artian saya bukan ketua himpunan, jadi tetap
si ketua angkatan itu di saya gitu. Oke nih, menarik juga ya jadi ketua angkatan. Nah, di sini juga ada pengalaman organisasi di unit kerohanian Islam sebagai divisi kerohanian 2023-2024. Berarti tahun yang sama dong? Ya, jadi ceritanya itu UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Karena saya juga tadi ya udah dari pondok gitu ya, sebelum kuliah jadi mondok dulu. Oh iya, kerohanian ya. Jadi masuklah gitu ke sana ke unit kerohanian Islam. Karena saya terakhir kali waktu ngekos itu guru saya bilang kapanpun dimanapun jangan pernah melupakan agama. Dengerin. Itu jadi kebetulan nih di kampus ada unit kerohanian Islam, ya udah tergabung. Dan ternyata di unit kerohanian Islam itu sendiri tuh membutuhkan SDM untuk di kepengurusan. Oke. Yang harusnya secara peraturan itu tidak boleh. Karena baru masuk. Iya, baru masuk maba itu tidak boleh menjadi pengurus. Tapi diusahakan waktu itu karena memang SDM-nya kurang. Diusahakan dan diangkatlah menjadi anggota kerohanian. Jadi bukan hanya anggota UKI tapi anggota kepengurusan. Iya, ada SK-nya gitu, keluar SK-nya. Jadi semester 2 tuh udah jadi pengurus gitu, udah jadi pengurus unit kerohanian Islam dan itu reshuffle gitu, hasil reshuffle. Karena memang sebelumnya kan nggak ada, tapi saya benar-benar diundang untuk jadi pengurus dan ya udah saya terima gitu karena memang untuk pengalaman. Iya, pasti dong. Yang awalnya jadi kupu-kupu ternyata malah jadi sebaliknya ya, kura-kura. Kuliah rapat tuh, dengerin nih kalian, buat kalian yang mau lagi kuliah nih, manfaatkan gitu ya. UKM, kegiatan kampus itu tuh ikutan, bener gak sih? Iya, betul. Karena ya memang ya sepenting itu, ya gak? Iya, betul. Relasi itu benar-benar di dalam juga perlu. Ya kalau memang teman-teman latar belakangnya suka organisasi di luar ya silakan, itu mah masing-masing lagi. Masing-masing ya. Tetapi ya tetap harus ikutan di kampus juga ya. Nah, ngomongin itu juga kan ini di tahun yang sama gitu ya kan, ketua angkatan terus juga di unit kegiatan kerohanian Islam. Nah, itu kan pasti istilahnya hektik gitu ya. Gimana itu cara kayak bagi ini gue ke angkatan dulu deh, ini ke rohanian dulu gitu, gimana sih? Oke, karena memang biasanya saya tuh selalu bikin kayak kalender gitu ya kecil, jadi notes gitu. Jadi membuat skala prioritas lah. Skala prioritas. Jadi mana dulu nih yang harus diprioritaskan, misalkan karena kan biasanya UKM itu seminggu sekali gitu kumpulannya hari Sabtu. Sedangkan kan kalau angkatan itu nggak terlalu setiap hari ada masalah gitu ya. Paling ya 1-2 gitu ya. 1-2 gitu. Itu pun kalau yang ada laporan, kan saya nggak bisa nih ratusan orang gitu harus satu-satu ditanyain gitu. Biasanya kalau ada laporan baru saya bertindak, kalau tidak ada mah ya udah gitu ya. Nah, kalau di UKI kan sebagai pengurus tentu menjalankan sebuah proker karena divisi kerohanian gitu ya, di unit kerohanian Islam ini itu benar-benar yang paling banyak si program kerjanya. Jadi setiap minggu itu selalu ngisi. Kebetulan saya di kerohanian itu menjadi penanggung jawab tahsin tahfiz karena memang saya itu kan setidaknya pernah mesantren tentang tahfiz, makanya saya memegang tahsin dan tahfiz. Tahsin itu untuk memperbaiki bacaan dan tahfiz itu untuk menghafal Al-Quran. Aduh, ini nggak tahu, aku yang nggak tahu atau gimana gitu ya. Tapi mohon maaf ya. Ya, jadi ya selama satu periode itu dan ternyata bukan hanya itu gitu, ada juga program kurban. Kurban, Idul Adha ya. Ada. Jadi setiap ada hari besar Islam itu menjadi panitia lah gitu. Iya. Dan harus menjadi pionir dari kampus, walaupun ya memang kampusnya itu bukan yang notabene-nya beragama Islam kayak taruhlah UIN gitu. Iya. Nah, ini memang bukan ada nama Islamnya gitu ya. Ini memang universal gitu ya, semua agama ada di sini. Betul. Tapi karena memang ada UKM dan hari besar Islam, ya udah kalau hari besar Islam yang jadi panitianya itu yang ngambil dari UKI. Akhirnya
waktu kurban saya jadi panitia dan lumayan hektik banget, belum lagi akademik gitu ya. Oh iya ya, kuliah juga kan nih, jangan salah nih. Ya akademik waktu itu ya alhamdulillahnya masih bisa lah bagi waktu karena memang tidak megang di kelas gitu ya. 3 hal itu ya, kuliah, terus organisasi sama UKM ya. Iya. Ya gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Betul. Jadi memang cukup bisa gitu. Ya, alhamdulillah lah karena tadi gitu saya nulis dulu skala prioritasnya mana Skala yang harus prioritas. diprioritaskan, memang mana yang harus kalau misalkan nih bentrok mana dulu nih yang harus diprioritaskan karena memang sama-sama penting misalkan ya udah taruh aja tadi gitu ada anak yang bermasalah misalkan di si akadnya terus saya juga harus jadi panitia kurban. Oke. Rapatlah di hari yang sama. Karena di kerohanian juga saya punya bukan sendiri gitu, punya anggota yang lain. Di angkatan juga saya punya anggota. Jadi kalau misalkan saya meninggalkan kerohanian, apakah akan tetap jalan gitu? Ataupun ketika saya pergi ke kerohanian, apakah nanti masalah di angkatan akan beres atau enggak gitu. Jadi ternyata memang saya harus yang lebih penting di kerohanian misalkan. Ya udah berarti bukan bawahan anggota saya yang lain itu yang mengurusi sedivisi itu ya. Mengurusin. Nah, akhirnya ya sama-sama jalan lah di waktu itu gitu. Oke, nice banget nih ya tuh, bener, tipsnya bagus banget, tetapin skala prioritas, bener gak? Betul. Benar, jadi sesibuk apapun gitu ya, sehetik apapun tetap harus ada yang namanya skala prioritas. Nah, ngomongin soal organisasi lagi nih, ada satu lagi katanya Ahmad ini bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa, betul? Betul. Sebagai Kemendagri. Nah, tuh berarti udah kayak dari angkatan terus ke UKM. Nah, sekarang naik lagi nih ke Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM ini tuh kan bisa dibilang tinggi ya, paling tinggi. Itu gimana tuh? Ya itu lumayan ya karena lumayan juga lebih menguras lagi ternyata. Iya kan, itu kan namanya BEM dong. Jadi agak naik lah waktu di kelas kan cuma ngurusin satu kelas. Iya, Terus itu kan. waktu ketua angkatan cuma ngurusin satu angkatan. Nah, tahun yang itu ya. Kalau UKM kan cuma ngurusin yang anggota UKM aja. Iya, iya. Sekarang BEM. di BEM itu harus ngurusin ya satu universitas. Nah, gitu. itu. Tapi karena memang saya bukan ketuanya, cuma anggota Kemendagri ya berarti yang memang ada kesinambungan dengan Kemendagri. Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Oke. Ya, Kementerian Dalam Negeri itu karena memang ada tupoksinya ya di kampus saya itu Kemendagri itu untuk bersosialisasi dengan ormawa atau organisasi mahasiswa internal. Jadi yang ada di kampus itu memang yang ngetouchingnya Kemendagri. Jadi apapun program kalau misalkan nih dari UKI atau dari himpunan-himpunan ada program itu pasti kalau mengundang BEM yang datang itu yang diprioritaskan dari Kemendagri. Oh, jadi ya gitu ya, namanya juga Kementerian Dalam Negeri begitu. Tapi seru tuh, bisa dijelasin gitu nggak selain itu gitu di BEM gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di Kemendagri sendiri itu memang karena saya anggota mempunyai kepalanya gitu. Itu kepalanya itu selalu membuat skema. Jadi ini tugas kamu seperti ini. Nanti kalau ada apa-apa bilang. Yaudah saya jalanin dulu semampu saya. Ketika sudah dikasih tugas nih saya jalanin dan udah beres saya report gitu laporan ke kepala kementerian ini udah beres ya udah cina. Kalau misalkan ada yang kurang ini tambahin ya udah tambahin. Okay. Nah, tetap ya di namanya organisasi itu pasti ada juga event ya, acara ya, kegiatan gitu, nih. Kegiatan. Kebetulan kegiatan yang terbaru itu ada Gebiar Nusantara. Apa tuh? Gebiar Nusantara ini memang program unggulan dari Presma, Presiden Mahasiswa. Oke. Yang di dalamnya itu salah satunya ada Pekan Olahraga Mahasiswa gitu. Okay. Nah, jadi memang membuka volunteer tapi tetap secara internal anggota BEM ini yang menguasai jalannya acara. Jadi apa-apa rapat dulu internal, setelah rapat internal baru disampaikan kepada seluruh volunteer. Waktu kegiatan Gebiar itu saya menjadi penanggung jawab di pekan olahraganya itu cabur futsal. Banyak banget sih pengalamannya. Kayak insecure juga nih ya. Ya, cabur futsal terus ya memang target kan kita punya target setiap cabur itu punya target 16 tim. Oke. Dari seluruh mahasiswa. Akhirnya
akhirnya daftar di hari terakhir itu hari terakhir penutupan itu masih 14 tim, masih 14, bingung nih. Dua lagi ya. Akhirnya setelah penutupan ada yang nelpon ini mau daftar, akhirnya ya udah oke masukin aja karena memang butuh nih ada 16 tim dan itu lumayan hektik banget dan jadi ada cerita unik nih. Oh, apa nih? Unik apa nih? Nih. Jadi itu kegiatan hari Sabtu Minggu ya, Pegebiar itu. Tapi hari Jumatnya anggota BEM itu dapat musibah. Oh, apa tuh? Jadi boleh ceritain, tapi ini boleh ceritain. Boleh lah ya. Jadi hari Jumatnya itu kita kena musibah itu si kontrakan karena memang anggota BEM itu beberapa gitu ya, ada yang satu kontrakan. Karena memang sering rapat ya, takutnya kalau jauh-jauh tuh ada rapat susah, makanya satu kontrakan itu hari Jumat memang sudah rapat, Kamisnya rapat sama volunteer gitu untuk persiapan hari Sabtu, karena capek pada pulang dulu ke rumahnya masing-masing gitu. Iya. Terus otomatis kontrakan kosong kan. Terus dan ternyata gitu qadarullah semua barang yang udah disiapkan buat hari Sabtu itu ada yang ngebobol si kontrakannya. Astagfirullah, berarti dimaling dong. Iya, ada yang maling hari Jumat tuh. Itu kata warga yang ada di situ itu kejadiannya jam 4 subuh. Astaga, jam 4 subuh itu udah mau adzan subuh tuh ya. Dan itu ketahuannya jam 4 sore. Astaga. Jadi aduh bener-bener kayak emosi banget lah gitu, barang buat hari Sabtu malah dicuri. Paling kita capek gitu ya. Mungkin buat teman-teman juga yang pernah jadi panitia itu pastilah ya udah mah pikirannya ke sana kemari gitu. Dan ditambah musibah gitu ya. Dan tapi ya kita juga ngomong sama yang lain, kita tetap harus profesional karena hari Sabtu kita ada acara. Setidaknya kalau memang merasa capek gak usah ke depan, dalam artian gak usah kelihatan lah, kita di belakang aja, backstage aja gitunya. Kalau ya istirahat gitu. Karena akhirnya dicek dulu barang apa aja nih yang kecuri, ternyata ada gitar, laptop, musik box gitu semua. Itu yang benar-benar barang-barang buat dipakai di hari Sabtu. Ih, parah banget. Akhirnya ya udahlah gitu. Mungkin ini mah pikirannya positif lah, semua orang di sana positif. Mungkin karena di acara hari Sabtu Minggu itu bakal lancar lah dengan adanya musibah ini gitu. Jadi nggak berpikiran negatif lah, ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Yang gue sih haroream gitu ya, biasanya kan gitu. Bukan rezekinya, mungkin akan diganti dengan yang lain. Akhirnya hari Sabtu datang acara futsal gitu, dan benar-benar biasanya gitu ya, yang saya tahu ketika ada turnamen futsal itu selalu ada gesekan antar pemain gitu, sampai ribut-ribut gitu. Ya biasanya kan ini paing-aing gitu ya di kalau Sunda mah ya. Ya ngerasa ini mah gua banget sampai kalah lah sama yang lain. Iya. Itu memang di hari pertama memang ada sedikit keributan. Gesekan gitu. Gesekan gitu ya, karena memang yang namanya olahraga. Iya dong. Gesekan gitu. Tapi akhirnya bisa terurai gitu, karena memang awalnya memang terbawa emosi juga kita sebagai panitia, apalagi capek kemarinnya gitu ya. Kita dituntut untuk profesional. Nah, untungnya di hari kedua itu benar-benar nggak ada, mereka sportif karena dikasih tahu lah di hari pertama itu ya, karena memang ada peraturan juga bahwasanya di gor tersebut tuh jangan ada kekacauan gitu ya, apalagi berantem juga baik tuh. Akhirnya mereka pada ikutin peraturan yang kita buat. Ya akhirnya lancar lah. Jadi benar-benar 3 hari itu hektik banget, Jumat, Sabtu, Minggu itu. Tapi alhamdulillah setelah beres itu merasa lega banget. Gak kepikiran tuh barang-barang yang hilang. Pas pulang kepikiran lagi. Yang penting mah acara beres gitu. Alhamdulillah lancar. Oke, nih ngomong-ngomong soal profesional gitu, kan gak semua orang tuh ya bisa profesional gitu. Nah, mungkin ada apa kayak tips and triknya gitu kayak kan tadi udah mah kebobolan gitu, terus harus ada acara, terus juga tadi singgung-singgung profesional gitu, masih bisa profesional di situasi yang enggak banget gitu. Ada tipsnya enggak sih supaya ya tetap tenang, profesional dan lain sebagainya gitu? Ya kalau tip and trick mah, kalau ini dari saya gitu, yang pernah pengalaman dari saya, ya tadi apa namanya itu kita hubungan antar individunya itu benerin dulu. Ya, jadi sebelum ya kan ada briefing ya, setelah ada briefing ya udah sok kalau teman-teman ngerasa ada masalah pribadi itu
sampaikan terlebih dahulu. Kalau memang tidak bisa disampaikan, ya udah kasih kode atau apalah gitu, pada intinya supaya yang lain tuh mengerti kalau kalian itu lagi ada masalah. Oke. Jadi saling make up, Saling mengerti juga ya. Ya, saling mengerti karena memang harus lah, jangan sampai yang setiap organisasi itu pasti ada egosentris. Nah, jangan dikedepankan egosentrisnya, tapi ya profesional. Ya setelah ditanya satu-satu, terakhir ya dari saya juga sampaikan bahwasanya saya itu baru kedapatan musibah seperti ini. Ya, Jadi ketika gitu ya. saya mungkin marah atau apa, Ya. tolong dipahami. Nah, saya bukan marah dalam artinya ya kalau memang ada kesalahan dari teman-teman atau saya salah, ya udah nanti dievaluasi kita sampaikan gitu. Nah, setelah itu ya sudah ada briefing itu gitu ya. Kita juga apa namanya itu ya kan tadi udah sampaikan nih ada punya masalah pribadi atau apa. Ya setelah itu ya kita juga kalau ngerasa capek nih di dalam udah ngerjain capek dalam artiannya capek fisik gitu, udah istirahat dulu, Menepi dulu ya. Menepi dulu kita turunin dulu emosinya, turunin. Nah setelah merasa normal lagi gitu, ya udah kita maju lagi gitu. Itu saya selalu terapkan kapanpun dimanapun. Bukan hanya di BM gitu. Kalau mungkin teman-teman yang pernah satu kelompok dengan saya di tugas juga sama kayak gitu. Kalau memang ngerasa capek jangan dulu ke depan lah. Pasti emosinya lagi naik, ya udah mundur dulu. Kalau sudah stabil baru nanti comeback lagi. Keren banget nih tipsnya. Berarti maksudnya harus tetap ingat bahwa kita juga manusia ya. Gitu. Maksudnya pasti ada emosi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan lagi capek mending istirahat gitu ya. Nanti balik lagi. Oke, nice banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi ini kan tadi udah ketua angkatan, udah UKI juga ya, unit kerohanian Islam, terus di BEM juga. Nah, selanjutnya nih, kira-kira mau masuk apa lagi nih? Atau kayaknya udah aja deh, kayaknya udah capek, terus juga udah semester akhir gimana nih? Atau plan selanjutnya mau masuk organisasi apa lagi nih? Sebetulnya kenapa gitu ya saya benar-benar di semester ini ngabisin buat organisasi. Jadi memang sudah punya plan. Oke. Sebetulnya di sekarang pun bukan hanya BM yang saya pegang gitu. Ya di kan tahun kemarin ini 2023-2024 saya menjadi anggota di UKI. Di periode sekarang tuh saya sebagai BPH-nya, Badan Pengurus Harian. Naik ya. Di pengurus karena memang benar-benar buat sekarang itu saya yang seharusnya di angkatan saya yang jadi pengurus gitu. Ih, pusing banget kalau gue mah. Dan saya sebagai sekretaris di UKI. Nah, kenapa saya menyabat semua gitu ya? Ya memang awalnya segala di luar gitunya. Awalnya saya juga masuk juga nih himpunan gitu. Tapi akhirnya mundur karena memang mungkin sayanya kurang kurang kompeten di himpunan, akhirnya saya mundur. Satu dan lain hal ya. Akhirnya ya di UKI, di BEM itu untuk sekarang benar-benar karena di semester depan itu ya semester 5 kalau tidak salah biasanya di ilmu komunikasi itu ada tugas bikin film supaya di semester sana di atas itu saya udahlah ya udah gitu ya. Bikin organisasi kayak akademik lah dulu gitu. Tapi enak gak sama organisasi? Jujur aja nih. Siapa tahu Presmanya nonton. Enggak ya, kalau enak enggak karena memang setiap yang saya masukin gitu, maksudnya dalam organisasi saya ikutan kegiatan-kegiatan itu karena memang kemauan saya sendiri gitu. Kalau misalkan ya karena apa namanya tuh orang lain yang maksa, ya pasti saya juga akan terasa terpaksa. Tapi karena kemauan sendiri ya, apapun itu ya mau pahit atau manis ya tetap akan telan sendiri juga telan sendiri gitu. Oke, nice banget ya. Ya jadi untuk ya fokus aja gitu sekarang organisasi. Jadi biasanya kan semester 5 akhir itu udah beres nih organisasi. Nah masuk semester 6 itu udah gak bisa udah ikutan organisasi lah gitu. Karena untuk di BEM karena saya udah merasain di BEM ya udah tahun depan udah bukan masanya ya, nggak bakal masuk lagi rencananya. Tapi saya juga udah komitmen sih ke diri saya bahwasanya untuk semester yang akan datang itu nggak akan ikut dulu organisasi. Kalau memang ada program pemerintahan yang tentang apa namanya tuh pertukaran pelajaran, pertukaran mahasiswa gitu ya, saya akan coba ikut ya, itu keluar berarti ya. Keluar. Jadi udah kalaupun ikutan kegiatan-kegiatan ya di luar gitu, karena sudah merasa yang di dalam udah muak ya. Nyoba explore yang di luar lah gitu kan.
ya pengalamannya, dan juga mungkin mencoba nih pengalaman yang saya dapatkan di internal atau di dalam kampus ini, saya coba bawa keluar gitu. Betul, keren banget ya itu. Jadi kayaknya kalau saya sih kayaknya mual ya, udah banyak banget organisasi yang diikutin, kayaknya udah gak bisa gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal tadi kan banyak pengalamannya, ada gak sih kayak satu pengalaman yang kayak berkesan banget gitu selama ngejalin, entah itu di unit kerohanian Islam, entah itu di ketua angkatan, entah itu di BEM, ada yang pengalaman yang sampai sekarang tuh kayak bikin gak terlupakan gitu, nyes juga gitu kadang, jadi ada gak sih? Banyak sebenarnya, ya hampir setiap momen itu ada lah gitu ada. Ya. Yang paling keinget banget gitu pas, kayaknya pas di BEM tuh pernah misalkan dimarahi rektor kan, bisa jadi ya, atau gimana itu ada? Oke, untuk yang di saya sebutin satu-satu kali ya. Boleh Dari semua apa yang saya ikutin itu momennya gitu ya. Kalau dari terkecil dulu lah, dari kelas dulu gitu. Oke, ya. di kelas dari ya. Tadi kan jadi KM juga nih. Nah, dari KM memang di semester sekarang saya tidak menjadi ketua kelas, tapi ketika ada tugas kelompok gitu, semua itu pada mempercayakan saya menjadi ketua kelompok, padahal mah udah tahu sibuk gitu ya. Karena orang tuh cenderungnya mikir kalau dia kebiasaan jadi udah jadi itu gitu ya, udah keliat gitu ya, aura gitu pemimpinnya tuh kadang ya udah mana gitu, biasanya gitu ya. Kadang saya juga ngerasa nggak pantas nih, ya udah diemin aja gitu ya. Ada tugas kelompok saya diemin, nggak kan kalau biasanya awal-awal tuh ada tugas kelompok saya yang mulai gitu. Yang speak up-nya gitu ya. Saya coba, cuma buat sekarang karena memang ngerasa jenuh mungkin ya. Ya udah dibiarin, tapi ternyata nggak ada yang mulai. Tetap aja saya yang harus. Kalau jiwa-jiwanya ini ya. Bukan sombong gitu ya, karena memang kenyataannya. Nggak apa-apa sombong aja, mending sombong aja sekalian, sombong aja. Nah, untuk di kelas sendiri itu yang memorable banget tuh ada tugas waktu itu bikin film dokumenter. Akhirnya ya saya itu dipercayakan oleh teman-teman yang lain itu jadi produser ketuanya. Tapi karena yang filmnya disebutnya produser, agak gaya dikit lah gitu. Iya dong, masa disebut KM lagi. Ya jadi ya harus memimpin lah mereka, dan akhirnya lancar gitu, bener-bener dari awal sampai akhir, walaupun itu bukan 100% berkat saya, tapi kan karena tim lah, as a team gitu, benar-benar semuanya juga bekerja keras di sana. Akhirnya sukses lah itu film, sampai ada 2 tuh filmnya tuh, ada versi bahasa Inggris sama versi bahasa Indonesia. Gitu. Nah itu yang memorable banget di kelas. Terus untuk di UKI itu waktu tahun sekarang itu ada kurban juga. Kurban. Itu waktu itu kan. Ini mau ngurbanin produser gak tuh? Ini ada Canda Pak. Kurban itu kan memang untuk kampus sendiri kita bikin donasi gitu ya, dari teman-teman mahasiswa, penggalangan dana gitu untuk ya, karena memang itu kalau ada yang bertanya-tanya emang boleh gitu ya, berkurban tapi donasi ya donasi gitu. Saya juga riset gitu, bahasanya memang diperbolehkan, tapi dengan si orang yang mau berdonasi itu memang niatnya udah berdonasi, jadi si uang yang sudah dikumpulkan itu ya nanti kita belikan hewan kurban. Karena ikhlas. Emang itu ya, kita belajar lah di sini. Kita belajar untuk itu berkurban. Nah, waktu itu saya nungguin jam 1 untuk ketemu Ibu Rektor. Ini awalnya mah untuk wakil awalnya mah ya tujuan utama itu Pak Warek. Kita mau ketemu ke Pak Warek, tapi kebetulan Ibu Rektor hadir gitu di sana. Ya, akhirnya dengan keberanian gitu ya, cobain aja dulu nih ke Bu Rektor, bawa proposal gitu ya. Bawa proposal, masuk ke ruangannya, Assalamualaikum Bu gitu ya, biasa basa-basi gitu ya. Basa-basi busuk. Kita nih dari UKI mau ngadain kegiatan kurban nih Bu gitu, barangkali mau ikut ke rektor langsung tuh. Langsung ini benar-benar. Akhirnya mana coba lihat dulu proposalnya, dibaca-baca. Ini biasanya 1 ekor kambingnya berapa katanya. Biasanya kalau mau yang bagus ya sekitar 3-4 juta. Iya.
nggak banyak basa-basi lagi tuh Bu Rektor. Ya udah cina mana nomor rekeningnya. Di situ bingung nih. Ya kita yang datangi, rekening sama teman saya yang ketua itu gimana ini, bingung kan, padahal kita juga kepanitiaan itu udah nyediain. Ya, rekening Kalau ya. nggak ada, Karena tapi ini ngeblank lah itu. ngeblank. Grogi. Oh iya kata dia, ini kan ada cina itu apa CV-nya apa kontak personnya, ya udah kasih aja. Akhirnya dikirim dan benar-benar dikasih lah untuk 1 ekor kambing. Wih, berarti 4 juta ya sekitar Ya, segitu. sekitar segituan lah. Bu Dokter ngasih. Nah setelah itu karena emang tujuannya mau ketemu Pak Warek, akhirnya ketemu lah. Dari Pak Warek pun kebetulan kata Pak Warek tuh dari kampus katanya mau ngasih 2 sapi. Ih, Ya 2 sapi. Tadi kan sudah Oke. 1 nih kambing dan 2 sapi. Belum dari mahasiswa gitu kan waktu itu tuh. Ya benar-benar. Terus dari Pak Warek pun dia juga selain sapi juga mau ngasih kambing gitu. Masya Allah ya. Jadi total itu 4 kambing gitu, tiga sapi. Wih. Naiklah tahun sebelumnya itu 2 sapi 3 kambing, sekarang 3 sapi 4 kambing. Dan itu benar-benar ya seharian itu lumayan juga waktu itu hektik karena kegiatannya tuh hari Minggu kalau tidak salah. Hari Sabtunya saya ada kegiatan Apa ada tuh? di villa gitu. Oh, di villa. Jadi semalamnya nggak tidur, Langsung besoknya seharian gitu. Masya Allah. Lumayan lah tenaga. Tapi karena memang saya bukan ketua pelaksana di Kurban, tapi tetap gitu saya sebagai penanggung jawab panitiaan merasa lega banget, merasa benar-benar ada yang bisa dicapai lah gitu di sana, karena memang sebelum ada kenaikan lah, yang sebelumnya 2 jadi 3, yang sebelumnya 3 jadi 4. Nah itu ya yang berkesannya itu ya. Itu jadi kesan banget lah gitu di. Nah untuk di BEM sendiri gitu ya, yang benar-benar berkesan itu karena memang kepala-kepalanya itu kakak tingkat semua gitu ya, termasuk Presma, dan saya itu bisa dibilang di bawah gitu, walaupun adik tingkatnya ya. secara usia memang sama, Sudah tua. Jangan Mohon bicara maaf ya. Jangan bisa raut ya. Oke lanjut. ya secara usia memang seumuran, tapi kan tetap Ya karena gap year tadi. ada rasa gap lah, kita harus tetap menghormati walaupun dia lebih muda, tapi kan dia tetap kakak tingkat gitu. Iya. Secara pengalaman pasti dia lebih tinggi lah. Jadi Iya. saya tidak mengedepankan itu, ya tetap manggilnya Akang atau Tete ke yang atas. Itu benar-benar saya diarahkan gitu, apapun yang tidak saya paham benar-benar diarahkan dan benar-benar dirangkul dan tidak ada gap banget gitu Di antara kita misalkan gitu. lu mah angkatan seini, gua angkatan ini, gua kakak tingkat, lu adik tingkat, enggak Gak ada gitu ya. Ngeblend aja. ya benar-benar kayak keluarganya banget tuh kerasa di situ. Dan banyak tadi itu yang untuk yang berkesan banget mah berhasil jadi panitia di futsal lah gitu di BEM. Asik. Oke nih. Nah yang terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Boleh. Ini gak kerasa udah berapa jam ya kita ngobrol? Enggak ya? Berapa jam ini udah lama ya? Iya, karena seru nih. Belum. Sekali pertanyaan terakhir nih. Boleh. Nah, mungkin tadi kan alhamdulillah gitu ya udah banyak sangat terlibat di organisasi dan sebagainya. Harapan kedepannya mau kayak gimana nih? Harapan buat diri sendiri dulu mungkin ya. Harapan buat diri sendiri, jangan sampailah, karena gini, saya selalu ingat pesan dari guru saya waktu di Depok. Itu kalimatnya seperti ini, jangan pernah melupakan orang yang telah berjasa dalam hidupmu walaupun jasanya setitik gitu. Dengerin nggak? Tiba-tiba ini sindiran, ini nyindir aja nih, karena biasanya orang-orang pada lupa gitu ya. Awas dulu. Tuh lupa tuh produser tuh. Contoh nih, jangan pernah melupakan jasa tuh kayak kita nih, memang kita nggak tahu siapa yang bikin pakaian ini gitu. Tapi kan mereka berjasa, kita walaupun kita beli, tapi kan mereka ada jasanya gitu untuk ini. Jadi ya setidaknya kita mendoakan orang yang membuat pakaian ini tuh positif banget ya. Sehat, memang bisa membuat orang lain tuh bisa menutup aurat lah dengan mereka. Dengan pakaian ini ya. Ih gila tuh, sampai kepikiran ke situ loh. Emang kalian kepikiran gak sih? Betul gak sih? Nah, terus itu setiap orang yang memang berjasa itu pasti saya menganggap mereka guru.
guru saya gitu. Guru saya apapun kapanpun dimanapun kalau mereka merasa atau ngasih tahu kepada saya yang baik, itu pasti saya akan menganggap dia guru saya gitu. Walaupun dia lebih muda, tetap saya akan merasakan menganggap dia adalah seorang guru. Nah, harapannya untuk diri saya itu tadi, saya tidak akan melepaskan itu, tetap akan berterima kasih kepada orang yang telah berjasa, dan jangan sampai melupakan tujuan utama saya berkuliah itu adalah untuk mengangkat derajat orang tua. Nah, untuk mungkin harapan buat organisasi yang pernah saya pegang gitu ya di situ gitu ya. Semoga ya semakin kedepannya semakin meninggi lah, semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Walaupun sekarang sudah baik, jangan merasa kita yang terbaik, tapi tetap harus memperbaiki, dan kalau misalkan improve gitu. Kalau misalkan merasa gagal di sini, ya kita perbaiki gitu. Dan ya mudah-mudahan buat teman-teman yang nanti naik gitu, baik itu dia di UKI, di BM, apapun itu, kalau yang baik di kepengurusan sebelumnya pertahankan. Kalau yang buruk-buruknya kalian dibuang aja terus perbaiki. Oke, udah nice banget ya. Jadi narasumber kali ini tuh benar-benar inspiratif, karena beliau tuh istilahnya menjadi seorang mahasiswa yang memanfaatkan gitu ya. Betul. Istilahnya memanfaatkan yang ada, memanfaatkan keadaan, memanfaatkan waktu untuk beliau gitu. Karena kan memang kalau kuliah itu istilahnya waktunya untuk mengekspor hal-hal kayak gitu ya. Bener kan? Jadi nah buat kalian juga yang lagi kuliah nih, jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Jadi harusnya jadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat gitu ya. Untuk improve diri sendiri gitu ya. Nice banget ya. Nah, yang terakhir nih, punya kata-kata gak nih buat hari ini sebelum kita tutup podcast kali ini? Pesan aja nih. Mau pesennya nih buat semuanya. Kalau memang kalian ingin berorganisasi, tetap jangan melupakan kewajiban kalian sebagai mahasiswa. Karena kalian harus bisa menyeimbangkan tentang akademik dan organisasi gitu. Walaupun saya belum bisa sempurna, tapi setidaknya tahu dulu kewajiban. Teman-teman juga harus bisa menentukan skala prioritas. Bagus. Skala prioritas. Asik. Udah. Berarti itu aja kali ya. Gak ada nih kata-kata nih. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini semoga fonetik semakin meninggi aja deh. Asik. Oke, terima kasih. Ini alhamdulillah kita udah panjang lebar ngebahas sana sini, ngebahas organisasi, ngebahas beliau juga gitu ya, kuliah dan lain sebagainya. Aku mau ingetin sekali lagi buat kalian yang mau diundang ke Phonetic Studio, kalian bisa langsung DM aja di Instagram atau mungkin di komen nih di bawah. Terus atau mungkin kalau enggak gitu, kita mau cantumin di sini ada nomor dari admin kita nih. Jadi buat kalian yang mau bisa langsung aja kontak salah satunya. Oke, nanti kita undang pokoknya. Nah, mungkin aku di sini mau ngucapin terima kasih kepada Bapak Ahmad gitu ya, yang telah membagikan kisah hidupnya, pengalamannya dan lain sebagainya. Semoga obrolan kali ini gitu kita tuh dapat menginspirasi banyak orang, dapat menginspirasi banyak mahasiswa di luar sana ya gitu. Dan aku mau tutup aja podcast kali ini dengan sebuah pantun nih. Asik. Tapi bilang cakep ya. Boleh. Oke. Mulai. Oke. Belum. Kalau ada sumur di ladang, cakep. Bolehlah kita menumpang mandi, cakep. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Asik. Terima kasih, bersama saya Ricky dan saya Ahmad. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah.